Yang sabar ya nak, dan jangan lupa selalu mendoakan kami dan saat ini masih berjuang untuk tetap teguh memegang kebenaran. Kami juga sangat yakin kebenaran bisa disalahkan tetapi tidak bisa dikalahkan. Pasti tak lama lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha segalanya akan segera mengungkap semua hak yang benar dan semua yang batil. Sekali lagi saya ucapkan, jangan takut dan jangan lagi ada keraguan sedikit pun untuk tetap suarakan keadilan walaupun langit akan runtuh. Majelis hakim yang mulia, akhirnya di penutupan eksepsi pribadi ini, doa dan harapan saya, berikan saya umur yang panjang agar saya bisa melihat orang-orang yang zalim kepada saya dan sahabat saya Ismail Marzuki mendapatkan umur yang panjang supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab seketika kepada mereka yang menzalimi saya dan sahabat saya Ismail Marzuki. Semoga majelis hakim yang mulia segera menghentikan kezaliman dan kezaliman terhadap saya dan sahabat saya Ismail Marzuki. Semoga majelis hakim yang mulia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan keadilan dan melenyapkan kezaliman serta menjadi garda terdepan dalam menjaga tantangan hukum di Indonesia agar tidak dirusak oleh mafia hukum dan mafia skincare maupun manapun serta mengembangkan semua tirai kezaliman. Kezaliman adalah perbuatan yang sangat tercela dan akan mendapatkan balasan yang setimpal baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menolong orang-orang yang zalim dan mereka akan dijauhkan dari rahmat-Nya. Jika ada orang yang zalim, maka doa orang yang zalim akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Asy-Syura ayat 42. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi ini tanpa hak. Mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Hud ayat 113. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Sedang kamu sekali-sekali tidak mempunyai seseorang penolong pun selain dari Allah. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. An-Nisa ayat 168. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat zalim, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan jalan kepada mereka. Bahwa sebagaimana disebut dalam hadis Rasulullah SAW, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Karena itu janganlah kalian saling menzalimi. Jauhilah kezaliman karena kezaliman akan kegelapan pada hari kiamat. Dan orang-orang yang zalim akan digigit oleh kedua tangannya di hari kiamat karena penyesalan. Minta maaf atas kezaliman siapa yang pernah menzalimi saudaranya, baik menyangkut kehormatan maupun sesuatu yang lain, maka hendaklah dia meminta kehalalan, meminta maaf pada hari ini di dunia sebelum datang hari yang tidak bermanfaat, dinar dan dirham. Majelis hakim yang mulia, saya meminta dari hati yang paling dalam agar dalam putusan selah menghentikan proses hukum yang zalim terhadap saya serta membebaskan saya demi terpenuhinya rasa keadilan sekaligus menyelamatkan tantangan hukuman dan sendi-sendi keadilan di negeri ini. Terakhir, izinkan saya membacakan salah satu kutipan ayat suci Al-Quran pada surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawamina lillahi yashuhada bil qisti wala yajrimanakum yasna'an qaimun al-ala ta'dilun idilun huwa aqrabu lil taqwa wa taqwa la innallaha kabirun mimma ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman,
bersaksi dengan adil, dan janganlah kebencian terhadap satu kaum atau golongan mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah, karena Allah sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala yang kamu kerjakan. Jakarta, 1 Juli 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah diberikan hak kepada terdakwa maupun penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan dan sudah dibacakan. Tentunya selanjutnya adalah hak dari penuntut umum untuk memberikan tanggapan, dan tanggapan akan kita berikan kesempatan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025. Ulangi, hari Selasa 8 Juli 2025. Kepada terdakwa untuk tetap jaga sehat, memberikan ketahanan, dan kepada penuntut umum diperintahkan untuk menghadirkan lagi terdakwa pada hari dan tanggal yang telah disebutkan lagi. Untuk bicara ini selesai dan mengingat kami memperoleh informasi bahwa dari awal untuk terdakwa di kita ini akan diadakan sidang mediasi pada hari ini juga. Mengingat ini adalah tahanan dari majelis hakim dalam perkara pidana ini, kewenangan sepenuhnya ada di bawah kewenangan majelis hakim, dan hingga hari ini kami belum memperoleh penetapan terkait dengan menghadirkan terdakwa di kita ini pada persidangan perkara pada tahun tersebut. jadi sampai hari ini majelis masih tetap pada penetapannya bahwa terdakwa tetap ditahan, ya, itu cukup. Ya, dan kita ingatkan kepada penasihat hukum bahwa seperti saya sampaikan tadi, itu soft copy, ya, baik eksepsi dari penasihat hukum maupun terdakwa untuk segera bisa di-email yang sudah kita sampaikan segera setelah kita ini ditutup, ya, baik kepada kami maupun kepada penuntut umum, begitu ya, untuk kelancaran semuanya, gitu. Jadi ini yang menindaklanjuti apa yang dikatakan oleh penuntut umum. Terdakwa saat ini adalah harus mediasi dalam perkara paparan pikiran. Nah, karena dia menjadi tahanan majelis hakim, maka tidak ada yang bisa membawa terdakwa ikut sidang mediasi. Jika majelis hakim mengizinkan, dia terdakwa bisa ikut sidang mediasi di ruang mediasi. Bukan permohonan untuk bisa ikut sidang mediasi karena berdasarkan tema ada kewajiban terdakwa sebagai penggugat prinsipal hadir dalam perkara mediasi tersebut. Mohon kebijaksanaan dan kearifannya majelis hakim yang terima kasih. Jadi sudah kita dengarkan dari penuntut umum maupun dari penasihat hukum, ya, saya sampaikan bahwa terdakwa tetap dalam penerapan penahanan kami, dan selama belum ada surat yang masuk ke kami, kita tidak bisa mempertimbangkan dan tetap terdakwa tetap berada dalam tahanan, gitu ya. Kembali lagi kita tunda hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 untuk tanggapan dari penuntut umum. Terdakwa tetap jaga sehat, kembali ke tahanan, dan penuntut umum diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa lagi pada persidangan yang akan datang. Dan selesai dalam Amin. 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 Sama kita. Oh ya, kita. Sayang, maaf ya, aku baru Kiki.
Tuh. Yang dapatnya bentar kali enggak. Yang namanya. Beli bayarnya deh ke saya. Hati-hati mbak. Balik-balik babu mantep ya. Sehat ya. Sehat-sehat. Enggak, semoga jujur lah semua. Justice seperti kita bilang tadi. Balik-balik babu. Gak macam gak maksudnya. Asli kelihatan. Semangat. Asli kelihatan satu-satunya. Kita semangat. Lawan kriminalisasi. Lawan kriminalisasi. Hukum komedian nih. Lawan kriminalisasi. Semangat. Amin. Amin maju coba kami. Lawan kriminalisasi. Amin. Lawan. Ya, boleh Mi, boleh. Kasih lewat dulu Bang. Jalan dulu, Bang. Di bawah tangga itu. Ya, kasih lewat Bang. Blok ini aja kasih jalan Bang, kasih jalan. Kanan sana tuh. Kasih jalan Bang. Bang kasih jalan dulu Bang. Bawah tangga aja. Di sini ada sidang Kasihan. Ya. Tadi kita. Tadi kita. Kok mundur sih? Ke belakang aja boleh kok. Kami boleh Potong baru. di bawah tangga, Say. Tapi melihat. Awas buat. Kami. Tuh di bawah tangga tuh. Tuh di situ tuh. Biar di situ tuh. Nanti ke bawah Ami, tadi gimana Ami? Sempet nangis juga di dalam, keinget anak-anak seperti apa? Tuh di situ tuh. Tuh wawancaranya di situ tuh. Mau, Kaniki baik kok, Kaniki mau. Iya. Boleh di sini enggak? Ami nangis kalian. Hati-hati, woi. Hati Bang. Tangga. Ya sini aja, sini. Bebaskan Nikita. Di sini aja Mi. Sini aja. Kaniki, gimana? Sini aja. Sekalian. Sana sini. Jongkok. Dokter Rocky temenin Dokter Rocky, boleh? Bang Fawad. Kaniki gimana tadi nangis di dalam juga keinget anak-anak? Nangis di dalam keinget anak-anak seperti apa Kaniki? Tadi baca Membaca SFC SFC. nangis. Memang ya kan di dalam SFC ini ada anak-anakku juga. Kasihan mereka udah 4 bulan. Biasanya kan jemput anak sekolah, antar anak sekolah, weekend pasti kita pergi. Atau enggak, ini kan udah mau dekat tahun ajaran baru juga. Pasti kan pengennya kalau lagi sama anak-anak liburan, tapi kan terhalang gara-gara kasus ini gitu. Ya tadi nangis karena kangen sama anak. Terus tadi di dalam juga teman-teman juga nangis di dalam, Dokter Oki dan lain-lain. Iya, Bu Cinta Luna juga ikut mau nangis. ngucapin buat sahabat-sahabat aku, Dokter Oki, Zack, Bu Cinta Luna, Reva, Lucky yang pada datang, Dea, Mbak Tari, Denny, Abal, semua aku nggak bisa sebutin satu-satu yang support aku juga. Tadi juga katanya ada demo di depan, support aku juga kan. Terima kasih banyak udah dukung aku. Semoga masalah ini cepat selesai. Semoga gantian Reza yang masuk penjara. Tadi Kaniki juga pengen BPOM ditutup karena mafia skincare masih berkeliaran. Ketemu dengan anak. Apa? Berapa lama udah nggak ketemu dengan anak? Nggak ketemu anak, ya kalau di Rutan Pondok Bambu itu kan ada jamnya. Dan anak-anak kan sekolahnya di internasional, jadi pulangnya jam 4 sore, jam besukan habis. Karena di Rutan itu ada telepon, bisa wartel yang bisa video call.
Jadi sekarang lewat video call dari wartel yang ada di Rutan. Dulu waktu masih di Polda masih bisa ketemu anak sering. Sekarang enggak karena jauh dan jam sekolah anak pulang tuh beda. Itu juga kalung tulisan anak-anak, Ami. Iya, karena rindu. Aku juga mau bilang makasih buat Bang Fahmi dan tim lawyer. Bang Fahmi tadi aku juga pas dia bacain SFC aku sempat nangis karena aku lihat dia itu kayak papaku gitu. Aku lihat dia baca SFC tuh kayak aku ngelihat ada sosok papaku di situ. Mungkin apa sih kayak mau sampaikan ke anak-anak? Yang mau disampaikan, ya sabar ya Aska, anak-anak sabar. Loli juga, kakak Loli juga semangat terus. Sebentar lagi ini akan selesai, nanti kita liburan bareng. Tadi Kak Niki juga minta BPOM ditutup karena mafia skincare masih berkeliaran. Ditutup aja karena nggak guna juga ada di Indonesia. Kak Niki tadi bilang dizolimi juga, mungkin dizolimi seperti apa sih Kak Niki? Ya seperti yang kalian dengar tadi. Pesan buat RG Kak. Pesan buat RG, semoga kamu puas karena yang udah-udah aku juga bisa menjarain orang yang laporin aku kok. Kak, sekarang aibnya terbongkar satu persatu. Ibunya juga katanya seperti itu, gimana tuh Kak? Kak Niki nggak diizinin hakim untuk kontestasi, gimana Kak Niki? Kak Niki sehat-sehat ya Kak. Gimana Kak Niki? Ini aku bilang. Kak Niki katanya hakim nggak ngizinin. Sidang kontestasi Kak Niki. Kak Niki. Langsung. Woi, jangan jalan woi. Woi, gelap woi. Lampu. Yuk, lampu boleh kali lampu. Kan nih langsung. Ini nggak diizinin hakim untuk sidang kontestasi. Kak Niki hari ini nggak diizinin. Jadi gua kunjungin lu ya. Sorry Kak. Nih kepala siapa ya? Bapak center kepalanya Kak. Kak Niki hari ini nggak diizinin terus. Ya nggak diizinin memprestasi Bu. Itu selfie kamera depan. Itu selfie kamera depan. Oh selfie. Kontestasi gimana nih Kak, nggak diizinin? Tahu juga ya. Banyak ini kayak banyak kecurigaan juga nggak sih Kak? Ya mudah-mudahan pemerintah lagi masih ada yang benar. Ganggu ya? Ke sebelah doang, tapi nggak tahu. Iya. Satu persatu aib udah mulai kebongkar nih Kak Niki. Iya. Gimana? Itu doanya dari Kak Niki. Seperti ibunya terus kasus. Kamu udah lihat ya? Udah. Gimana ini ya? Saya nggak ikutan. Rumput jalar. Terus suami juga kasus. Ya ampun, sampai ketipu-tipu ampun. Kata-kata hari ini Kak Niki. Kata-kata mulu nih kan. Saya ingat. Kangen Kak Niki Besok review deh. sidang Fadel. Besok. Iya, sidang Fadel. Besok hadir. Besok gue di sini. Apa nih buat Fadel Kak? Kata-kata buat Fadel Kak. Kata-kata hari ini. Kangen gak sih Kak? Oke Kak Niki sehat-sehat. Sampai ketemu besok. Bye-bye dulu. Sampai aman kok gue. Bila. Iya, Mam. Udah yuk, sebelah yuk kayak kemarin. Kita makan dulu. Nih, masih ya. Tuh, Niki. Bye, Niki. Hang on. Stay strong. Coba yang di dalam mobil kiri. Pasal 3 tahun 2010
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berbunyi sebagai berikut. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga lain atas nama kekayaan yang diketahuinya patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyebutkan menyamarkan asal usul hak kekayaan dipidana karena pidana pencucian uang dan seterusnya. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, predikat lainnya adalah sebagai berikut. Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana A. Korupsi, B. Penyuapan, C. Narkotika, D. Psikotronika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, kekayaan, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, penjulian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang dilakukan di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara yuridis tindak pidana dengan menggunakan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif ke-1 dan dakwaan pertama alternatif ke-2 jaksa penuntut umum tidak masuk pada bagian tindak pidana asal atau predikat crime dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang seperti yang ada di dalam dakwaan kumulatif kedua jaksa penuntut umum. Bahwa secara yuridis dakwaan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif ke-1 atau dakwaan pertama alternatif ke-2 jaksa penuntut umum dan dakwaan tindak pidana pencucian uang tidak bisa dikumulatifkan atau digabungkan secara langsung. Sebab dakwaan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia adalah delik yang diatur dalam kitab undang-undang pidana dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Sedangkan tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana tersendiri yang berkaitan dengan upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal atau predikat crime sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Bahwa samping itu dakwaan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif 1 dan dakwaan pertama alternatif 2 jaksa penuntut umum mempunyai sifat yang berbeda dengan dakwaan tindak pidana pencucian uang karena dakwaan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia berkaitan dengan perbuatan pidana merugikan nama baik orang, sedangkan dakwaan tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan upaya menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana asal atau predikat crime sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum adalah dakwaan yang tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas, maka dengan demikian surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDN 1 EOH 2/06/2025 tanggal 5 Juli 2025 haruslah dinyatakan batal hukum asal setidak-tidaknya menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDN 154 DKTSL EOH 2/06/2025 tanggal 5 Juli tidak dapat diterima.
Keberatan ke-10. Surat dakwaan tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas. Karena jaksa penuntut umum tidak menguraikan bentuk tindak pidana asal, predikat keren yang mana dilakukan terdakwa tidak terjadi dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang. Majelis hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan kedua kumulatifnya pada intinya menguraikan perbuatan terdakwa Nikita Mirzani telah melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa sebagaimana diketahui terdakwa Nikita Mirzani telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan menggunakan dakwaan kombinasi, di mana jaksa penuntut umum menggabungkan antara dakwaan alternatif dan dakwaan kumulatif, yakni dakwaan ke-1, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 10 huruf A atau pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 369 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa merujuk pada surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut, maka secara hukum surat dakwaan jaksa penuntut umum merupakan surat dakwaan yang tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas, obskuribel. Karena jaksa penuntut umum tidak menguraikan jenis tindak pidana asal, predikat crime, mana yang dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani. Jaksa penuntut umum hanya menyebutkan terdakwa Nikita Mirzani melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Padahal diketahui dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang terdapat 26 jenis tindak pidana asal, predikat crime, yakni sebagai berikut: korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang pengasuransian, pembayaran, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Bahwa dari ke-6 ke bawah, dari ke-26 tindak pidana asal, predikat crime yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010